Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Desri Aulia dengan NIM C1F02199. Di sini akan mempresentasikan materi akad istisna dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Baiklah, yang pertama, pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuatan atau sani menurut fatwa DSN MUI. Sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain atau istisna paralel. Karakteristik akad istisna. Barang pesanan harus memenuhi kriteria: A. Memerlukan proses pembuatan. B. Sesuai dengan spesifikasi, pemesanan customized, bukan produk massal. Dan C. Diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Jenis akad istisna. 1. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakat antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual atau pembuat sani. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pembeli. Syarat akad istisna: pertama, tidak bergantung pada istisna. Kedua, selain itu penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Dasar syariah. Masyarakat telah mempraktekkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa keberatan sama sekali. Hal demikian menjadi istisna sebagai kasus ijma atau konsensus umum. 2. Keberadaan istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka. 3. Istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Rukun dan ketentuan syariah. 1. Pelaku terdiri dari pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual pembuat sani harus cakap hukum dan balik. 2. Objek akad berupa barang yang diserahkan dan modal istisna yang bentuk harga. 3. Ijab kabul atau serah terima. Ketentuan syariah untuk akad salam juga berlaku untuk akad istisna. Ketentuan tentang pembayaran. A. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. B. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah, akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. C. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. D. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Ketentuan tentang barang. A. Harus jelas spesifikasinya, jenis, ukuran, mutu. B. Penyerahannya dilakukan di kemudian. C.
Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. D. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. E. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. F. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak khiar, hak memilih untuk melanjutkan untuk membatalkan akad. G. Dalam hal pesanan harus dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Akuntansi untuk penjual. Biaya peroleh istisna terdiri dari A. Biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan atau tagihan produsen kontrak pada entitas untuk istisna paralel. B. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad perakat. C. Khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Kemudian akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui uang istisna kepada penjual. Beban istisna ditanggung diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Nah, jadi inilah mengenai materi akad istisna. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan banyak salah katanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.